Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2023 dengan NIM 11032300045. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas materi matematika diskrit tentang bab fungsi. Oke. Kita langsung aja ke materinya. Bentar ya. Oke. Fungsi. Misalkan A dan B himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi fungsi itu simpelnya dia tuh relasi yang setiap elemen di A itu wajib punya pasangan satu aja. Di A itu harus punya pasangan harus satu di B, seperti itu. Jadi intinya yang A itu harus punya pasangan. Seperti itu. Makanya disebut fungsi. Nah, A disebut daerah asal dan domain dari F Jadi A disebut daerah asal atau domain dari F dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Seperti itu ya. Nah, bentuk diagramnya seperti ini. Ini A dan ini B disebut fungsi karena anggota di A itu punya pasangan di B. Seperti itu ya. Ini disebut bayangan dan ini prabayangan. Dan garis yang menyatukan mereka ini disebut sebagai range atau jelajah. Nah, terus ini tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Nah, ini frasa yang dihubungkan dengan tepat satu elemen dalam B, berarti bahwa jika A, B elemen F, dan A, C elemen F, maka B sama dengan C. Seperti itu. Oke, lanjut aja. Lanjut, ini contohnya adalah fungsi. Kenapa? Karena pasangan di A punya pasangan di B gitu. Semua anggota di A itu punya pasangan di B. Seperti itu. Terus ya gitu aja. Lanjut. Terus ini sama terus sebelumnya. Terus yang ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada yang nggak punya pasangan di A. Misalkan 4, dia nggak punya pasangan di B. Mana 4? Nah, itu nggak ada ya, jadi nggak boleh. Itu bukan fungsi berarti. Sama juga dengan yang ini, 1, 2, 3. Nah, yang ini bedanya tuh, dia emang punya pasangan semua. A punya pasangan di B semua. Cuman, yang A itu seperti syarat kata sebelumnya tadi, dia itu hanya boleh punya satu pasangan seperti itu. A ini boleh punya satu pasangan hanya boleh punya satu pasangan di B seperti itu. Angkanya ini juga termasuk bukan fungsi. Seperti itu. Next, lanjut. Nah, ini jenis fungsi yang lain yaitu fungsi one to one atau fungsi satu ke satu. Nah, fungsi F dikatakan fungsi satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Nah, ini pasangan yang di A dan di B itu persis satu. Jadi A dan B itu hanya punya satu pasangan aja. Ini satu pasangan, ini satu pasangan. Masing-masing satu gitu. Yang ini nggak boleh dua.
Seperti itu. Oke, next. Nah, contohnya seperti ini. 1, 2, 3 dan UVWX itu dikatakan fungsi one-to-one jika dia itu satu-satu, ini dengan W, 2 dengan U, dan 3 dengan P. Satu-satu ya, walaupun yang ini nggak punya pasangan, ada yang nggak punya. Nah, bukan fungsi ke satu, soalnya ini nggak persis satu, nggak persis satu pasangan. Jadi ada yang namanya ada yang dua gitu pasangannya. Ini pasangannya 1 dan pasangannya 2, jadi nggak boleh. Nah, lanjut ke fungsi selanjutnya. Fungsi selanjutnya yaitu ada fungsi onto atau fungsi pada. Nah, fungsi F dipetakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F atau range dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Nah, ini bedanya kalau tadi itu yang A harus punya pasangan semua. Sekarang di fungsi pada atau fungsi onto ini, yang B malah harus yang punya pasangan. Yang B harus punya pasangan semua agar dikatakan sebagai fungsi onto seperti itu. Walaupun bercabang nggak apa-apa. Yang penting ini punya pasangan semua seperti itu. Next. Contohnya seperti ini. Ada 1, 2, 3 dan UVW. Nah, ini termasuk bukan fungsi pada karena ada anggota di B yang nggak punya pasangan, yaitu B. Seperti itu. Terus ini merupakan fungsi pada karena anggota himpunan di B itu punya pasangan semua. B sama 3, U sama 2, W sama 1. Seperti itu. Next. Nah, ini contoh diagramnya. Ini fungsi satu-satu tapi bukan pada karena ini apa? Ada yang nggak punya pasangan di B, tapi dia persis satu semua untuk pasangan di A-nya. Ini 1, 1 dan 1. Oke. Nah, ini fungsi pada tapi bukan satu ke satu. Karena dia itu yang B punya pasangan semua, oke. Tapi di A itu pasangannya bercabang atau tidak persis satu-satu gitu. Jadi itu bukan fungsi satu ke satu. Nah, kalau yang ini bukan satu ke satu maupun pada, jadi bukan keduanya. Yang pertama karena dia di B ini ada yang nggak punya pasangan yaitu 4, dan juga dia bercabang. Pasangan di A tidak persis satu alias bercabang seperti ini. Harusnya kan sendiri-sendiri seperti satu-satu. Nah, kalau ini dikatakan bukan fungsi karena yang A bercabang nih. A bercabang dengan 1 dan 2. Jadi itu dikatakan bukan fungsi. Jadi fungsi itu hanya daerah domainnya ini hanya boleh satu aja. Satu cabang aja, satu garis aja. Kecuali kalau yang di sini itu boleh bercabang. Oke, lanjut. Fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi F dikatakan berkorespondensi satu-satu atau bijeksi jika fungsi satu-satu dan juga fungsi one-to-one itu terpenuhi. Seperti itu. Jadi harus punya fungsi satu-satu dan juga fungsi pada juga. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3 dan UVW ini persis satu-satu. 1, 2, terus 3. Nah, itu dan juga pasangan di B ini punya pasangan semua. Seperti itu. Next. Terus inverse dari fungsi.
Inverse itu seperti biasa, dia adalah kebalikan. Nih, kebalikan ya. Jadi tinggal dibalik aja gitu. Misalkan ini berkorespondensi satu-satu dari A ke B. Berarti nanti inverse-nya adalah dia bakal dari B ke A seperti itu. Nah, untuk simbolnya sendiri adalah seperti ini. Next saja. Fungsi yang berkorespondensi satu ke satu sering dinamakan juga fungsi invertible atau dapat dibalik. Karena dapat mendefinisikan fungsi kebalikannya. Seperti itu. Sebuah fungsi dikatakan not invertible jika ia bukan fungsi yang berkorespondensi satu-satu karena fungsi baliknya tidak ada. Jadi syarat untuk inverse dari suatu fungsi itu adalah dia itu harus berkorespondensi satu-satu. Ini contohnya, bisa dilihat sendiri, gampang. Terus ini komposisi dari dua buah fungsi. Ini fungsi 1 dan ini fungsi 2 yang mewakilkan fungsi dari himpunannya dua himpunan masing-masing. Nah, terus bentuk komposisinya seperti ini. Oke, next. Contohnya diberikan fungsi G sama dengan 1O, 2O, 3 dan seterusnya yang memetakan dari kedua himpunan ini, dan fungsi F itu ini yang memetakan dari himpunan ini dan ini. Nah, maka komposisi dari A ke C adalah tinggal kita kombinasikan aja. 1Y 2X 2 fungsi komposisi dari A ke C. Berarti yang C ini ya. Oke, ya seperti itulah contohnya. Oke. Nah, ini beberapa fungsi khusus seperti fungsi sailing, ada fungsi modulo juga, yaitu sisa pembagian. Kalau yang ini tadi dia di antara dua bilangan bulat. Itu menggunakan fungsi floor. Ini fungsi modulo yang artinya sisa pembagian, habis dibagi seperti itu. Dibagi sisa berapa seperti itu. Ini contohnya 25 dibagi 7 sisa 4 seperti itu dan seterusnya. Nah, ini fungsi faktorial ya, faktorial. Terus ini fungsi eksponensial atau pangkat. Nah, ini fungsi logaritmik atau logaritma. Untuk ini seperti itu. Oke. Untuk video kali ini cukup sekian. Oke, untuk video pembahasan matematika diskrit pada kesempatan kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.